Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sanju Sustina, NPM 190810082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada PT JMS Batam, yang disusun untuk memenuhi tugas mandiri dengan mata studi Sistem Informasi Manajemen yang dengan dosen Nia Ekawati, Eskom, MSI. Adapun kata pengantar yang saya terterakan, daftar isi yaitu cover, kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan pembahasan yaitu ada 3 bagian: sejarah PT JMS, manajemen kebijakan PT JMS, dan produk PT JMS. Adapun penutup dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ada abstrak. Abstrak yaitu perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem informasi manajemen untuk suatu aplikasi yang biasa membantu merencanakan, mengolah, dan mengawasi semua hasil kerja agar tujuan bisa tercapai. Dalam perusahaan yang besar sudah berdiri lama, biasanya sistem informasi yang terstruktur dengan sangat baik sudah terprogram, seperti halnya perusahaan PT JMS yang bergerak pada bidang alat kesehatan rumah sakit. Sistem informasi manajemen pada perusahaan Jepang tersebut bisa bekerja sesuai prosedur yang sudah berlaku. Dengan adanya sistem informasi manajemen pada PT JMS, yaitu mengetahui masalah yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, untuk memudahkan manajer ataupun non-manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya sistem informasi manajemen PT JMS. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Istilah sistem informasi manajemen telah banyak didefinisikan oleh para ahli manajemen dan komputer dengan cara pandang yang berbeda-beda. Istilah SIM telah dikenal sejak tahun 1960-an, yang dengan konsepnya berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi komputer. Saat itu, komputer telah memberikan kesadaran baru bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Perkembangan manajemen informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. B. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yang saya buat ini yaitu yang tujuan utamanya itu untuk memenuhi tugas mandiri sistem informasi manajemen, dan yang kedua yaitu untuk bisa mengetahui informasi dan profil tentang perusahaan PT JMS oleh pembaca. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. 1. Ada bagaimana sejarah pada PT JMS Batam. 2. Apa saja kebijakan pada manajemen PT JMS Batam. 3. Produksi apa saja yang diproduksi oleh PT JMS Batam. 2. Pembahasan. A. Sejarah pada PT JMS. Pada tahun 1952 yang didirikan oleh Taro Tsuchiya, yang kemudian didirikan lagi oleh Hiroshima Bloombank bersama ayahandanya Goji Tsuchiya. Sebagai seorang dokter medis, Taro Tsuchiya melakukan penelitian tentang pencegahan efek samping transfusi darah seperti demam,
Ketika ia menyadari bahwa penggunaan alat medis sekali pakai yang dibuat dari plastik sudah menjadi hal yang umum di Amerika Serikat. Yang berbeda dengan Jepang dengan penggunaan yang berulang kali, peralatan steril yang terbuat dari kaca dan karet. Untuk dokter yang mencoba memberikan perawatan medis yang lebih baik dan untuk pasien yang mempercayai PT JMS dengan hidup mereka. PT JMS dengan jelas menetapkan arah bisnis dengan kata kunci keselamatan medis, efisiensi medis, dan meningkatkan kualitas hidup untuk mengejar nilai pelanggan. Inisiatif unik PT JMS tersebut mewujudkan konsep-konsep ini menciptakan nilai-nilai perusahaan, yaitu sebagai berikut. Ada medical safety, di bawahnya ada medical efficiency, di sampingnya lagi ada pursuit of the customer value, dan di sampingnya lagi improving quality of life. Next, yang bagian B, kebijakan pada manajemen PT JMS. Ada 3 bagian. 1. Kebijakan dasar pengelolaan perusahaan. Pada tahun 1965, untuk kehidupan PT JMS selalu memberikan kata semangat, yaitu untuk kehidupan berharga rakyat. Perusahaan PT JMS menerapkan filosofi menjadi jembatan bagi orang-orang yang memberi dan mencapai perawatan medis untuk membawa senyuman kepada orang-orang yang berkontribusi pada kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, PT JMS telah berupaya untuk mencapai secara akurat memahami tantangan yang dihadapi oleh di bagian medis untuk menciptakan dan memberikan nilai yang benar-benar berguna dalam menyelesaikan masalah tersebut. Next, yaitu kedua, ada target indeks bisnis. Pada setiap perusahaan pastinya memiliki target bisnis, termasuk pada PT JMS, yaitu rencana manajemen jangka menengah baru atau GAIN 2020 untuk tahun fiskal 2017 sampai 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, yang tujuannya untuk mempromosikan bisnis kelanjutan JMS Group dan meningkatkan nilai perusahaan. Pada tahun yang fiskal yang berakhir pada 2020 bertujuan untuk mencapai penjualan terkonsolidasi sebesar 62.000 juta yen dan laba operasional 2.500 juta yen. Yang ketiga, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sanju Justina, NPM 190810082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada PT JMS Batam, yang disusun untuk memenuhi tugas mandiri dengan mata studi Sistem Informasi Manajemen, yang dengan dosen Nia Ekawati, Fkom, MSI. Adapun kata pengantar yang saya terterakan, daftar isi, yaitu cover, kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan pembahasan, yaitu ada 3 bagian: sejarah PT JMS, manajemen kebijakan PT JMS, dan produk PT JMS. Adapun penutup dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ada abstrak. Abstrak yaitu perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem informasi manajemen untuk suatu aplikasi yang biasa membantu merencanakan, mengolah, dan mengawasi semua hasil kerja agar tujuan bisa tercapai. Dalam perusahaan yang besar sudah berdiri lama, biasanya sistem informasi yang
terstruktur dengan sangat baik, sudah terprogram, seperti halnya perusahaan PT JMS yang bergerak pada bidang alat kesehatan rumah sakit. Sistem informasi manajemen pada perusahaan Jepang tersebut bisa bekerja sesuai prosedur yang sudah berlaku. Dengan adanya sistem informasi manajemen pada PT JMS, yaitu mengetahui masalah yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, untuk memudahkan manajer ataupun non-manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya sistem informasi manajemen PT JMS. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Istilah sistem informasi manajemen telah banyak didefinisikan oleh para ahli manajemen dan komputer dengan cara pandang yang berbeda-beda. Istilah SIM telah dikenal sejak tahun 1960-an, yang dengan konsepnya berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi komputer. Saat itu, komputer telah memberikan kesadaran baru bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Perkembangan manajemen informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. B. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yang saya buat ini yaitu untuk yang tujuan utamanya itu untuk memenuhi tugas mandiri sistem informasi manajemen, dan yang kedua yaitu untuk bisa mengetahui informasi dan profil tentang perusahaan PT JMS oleh pembaca. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. 1. Ada bagaimana sejarah pada PT JMS Batam. 2. Apa saja kebijakan pada manajemen PT JMS Batam. 3. Produksi apa saja yang diproduksi oleh PT JMS Batam. 2. Pembahasan. Sejarah pada PT JMS. Pada tahun 1952 yang didirikan oleh Taro Tsuchiya, yang kemudian didirikan lagi oleh Hiroshima Bloomberg bersama ayahandanya Gouji Tsuchiya sebagai seorang dokter medis. Taro Tsuchiya melakukan penelitian tentang pencegahan efek samping transfusi darah seperti demam, ketika ia menyadari bahwa penggunaan alat medis sekali pakai yang dibuat dari plastik sudah menjadi hal yang umum di Amerika Serikat. Yang berbeda dengan Jepang dengan penggunaan yang berulang kali, peralatan steril yang terbuat dari kaca dan karet. Untuk dokter yang mencoba memberikan perawatan medis yang lebih baik dan untuk pasien yang mempercayai PT JMS dengan hidup mereka. PT JMS dengan jelas menetapkan arah bisnis dengan kata kunci keselamatan medis, efisiensi medis, dan meningkatkan kualitas hidup untuk mengejar nilai pelanggan. Inisiatif unik PT JMS tersebut mewujudkan konsep-konsep ini menciptakan nilai-nilai perusahaan, yaitu sebagai berikut. Ada medical safety, di bawahnya ada medical efficiency, di sampingnya lagi ada pursuit of the customer value, dan di sampingnya lagi improving quality of life. Next, yang bagian B, kebijakan pada manajemen PT JMS. Ada 3 bagian. 1. Kebijakan dasar pengelolaan perusahaan. Pada tahun 1965 untuk kehidupan PT JMS selalu memberikan kata semangat, yaitu untuk
kehidupan berharga rakyat. Perusahaan PT JMS menerapkan filosofi menjadi jembatan bagi orang-orang yang memberi dan mencapai perawatan medis untuk membawa senyuman kepada orang-orang yang berkontribusi pada kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, PT JMS telah berupaya untuk mencapai secara akurat memahami tantangan yang dihadapi oleh di bagian medis untuk menciptakan dan memberikan nilai yang benar-benar berguna dalam menyelesaikan masalah tersebut. Next, yaitu kedua ada target indeks bisnis. Pada setiap perusahaan pastinya memiliki target bisnis, termasuk pada PT JMS, yaitu rencana manajemen jangka menengah baru atau GAIN 2020 untuk tahun fiskal 2017 sampai 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang tujuannya untuk mempromosikan bisnis kelanjutan JMS Group dan meningkatkan nilai perusahaan. Pada tahun yang fiskal yang berakhir pada 2020 bertujuan untuk mencapai penjualan terkonsolidasi sebesar 62.000 juta yen dan laba operasional 2.500 juta yen. Yang ketiga ada strategi manajemen perusahaan jangka menengah hingga jangka panjang dan tantangan perusahaan. Berkenaan dengan lingkungan bisnis di sekitar JMS, di Jepang sementara pemerintah melanjutkan kebijakan perawatan kesehatan untuk menahan pengeluaran medis yang terus meningkat. Permintaan dan perangkat medis yang canggih terus meningkat sehingga dapat mendukung kemajuan perawatan medis dan menyelesaikan masalah penuaan. Di luar negeri terdapat peningkatan kebutuhan akan perawatan medis dan peluang bisnis alat kesehatan terutama di negara-negara berkembang dengan perkembangan ekonomi. JMS pun ada tujuan untuk kontribusi tersebut pada perkembangannya perawatan medis dan masyarakat dengan penciptaan dan penyediaan nilai yang benar-benar membantu untuk menyelesaikan tantangan in healthcare dan berfungsi sebagai promotor inovasi menghasilkan gelombang baru di pasar. Yang bagian C yaitu produksi pada PT JMS. Mengejar passion comes first dari 4 bidang dengan teknologi rasional. 1. Ada terapi infus dan transfusi, yaitu produk untuk terapi infus dan transfusi termasuk set infus yang digunakan dalam terapi atau pemeriksaan, produk nutrisi oral atau enteral, fluid, dan jarum. Strategi perkembangan kami berfokus pada cara terbaik untuk mencegah kecelakaan medis dan infeksi di rumah sakit yang menjadi masalah yang semakin serius bagi institusi medis. Lini produksi pada JMS yaitu mencakup pompa infus dan pompa syringe yang mampu melakukan injeksi yang tepat. Adapun berikut gambar yang tertera di bawah. 1. Ada infusion and transfusion set. Infusion set with needless access point. Ketiga, disposable needle syringe. Yang keempat, safety scale pen. Yang kelima, safety fumes inhaling chesters. Yang keenam, extension tubes. Dan selanjutnya yang kedua yaitu perlengkapan medis umum. Berbagai macam masker, topi, spray, sarung tangan, tas drainage, kateter, dan produk JMS lainnya yang digunakan oleh banyak institusi medis. PT JMS juga memperkenalkan produk kit seperti kit disinfeksi yang dirancang untuk mengurangi tenaga kerja yang terlibat dalam perawatan medis. PT JMS percaya
bahwa mengurangi beban kerja bagi para profesional medis akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Berikut adalah gambar dan nama-nama alat-alat medis umum yang diproduksi oleh PT JMS. Yang salah satunya ada treatment sheet, surgical gowns, masker, surgical tapes. Yang ketiga ada hemodialisis dan dialisis peritoneal. PT JMS menawarkan rangkaian lengkap pada produk untuk hemodialisis dan dialisis peritoneal. Produk JMS berkisar dari mesin yang dialisis hingga sistem pemantauan dialisis. Pemantauan dialisis. Mesin dialisis pada PT JMS baru dikembangkan yang mengotomatiskan sebagian besar proses selama dialisis, telah menciptakan konsep baru untuk memimpin terapi dialisis. Untuk dialisis peritoneal, kami menawarkan produk solusi dialisis. Berikut adalah gambar pada produk hemodialisis dan dialisis peritoneal. Yang salah satunya ada hemodialisis mekanis, dialjet, hemodialisis kit, dan sebagainya. Yang keempat yaitu terapi kardiovaskular. Di pabrik domestik PT JMS yaitu memproduksi perangkat paru-paru buatan dan set tabung darah kardipulmoner untuk menggantikan fungsi jantung manusia, paru-paru dan pembuluh darah selama operasional jantung, serta kateter angiografik untuk diagnosis pembuluh darah jantung. PT JMS menawarkan produk yang disesuaikan dengan tanggapan terhadap persyaratan pengaturan klinis aktual. PT JMS menawarkan berbagai macam produk yang berkaitan dengan perawatan jantung dan vaskular, seperti alat pacu jantung untuk digunakan mengobati aritmia dan kateter balon untuk digunakan dalam memperluas pembuluh darah yang menyempit. Berikut adalah gambar dan nama pada di bawah ini yang tertera. Yang salah satunya ada face masker, microcatheter, dan sebagainya. Yang terakhir ada penutup. Nah, itu tersebut disimpulkan, ada kesimpulan yaitu PT JMS didirikan oleh Taro Tsuchiya pada tahun 1952 yang adalah perusahaan Jepang dengan produksi bagian alat-alat kesehatan medis dan memiliki target bisnis serta strategis manajemen yang sangat besar dengan produk yang berkualitas dan steril. Adapun produk yang diproduksi oleh perusahaan PT JMS yaitu terapi infus dan transfusi perlengkapan medis. Yang ketiga, hemodialisis dan dialisis peritoneal. Yang terakhir yaitu terapi kardiovaskular. Yang terakhir ada daftar pustaka. Demikian presentasi yang saya buat. Jika masih banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat dan tidak berkenan kepada saudara, mohon dimaafkan dan bisa dibenah lagi untuk lebih